Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan memulai materi elektrostatika dengan materi medan listrik. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga. Yang pertama, teman-teman bisa menghitung gaya listrik dengan hukum Coulomb. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep medan listrik. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis medan listrik akibat muatan kontinu. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama kita bisa saksikan pada gambar di sebelah kiri ada beberapa muatan titik ya. Di sini ada Q1, Q2 hingga QI ya. Jadi ada banyak. Nah, di sini ada muatan Q yang kita sebut sebagai test charge atau muatan uji. Permasalahan utamanya adalah berapa besar gaya yang dirasakan oleh muatan Ki akibat muatan uji ini akibat sumber muatan yang ada di sebelah kiri. Itu permasalahan utamanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Karena ada banyak muatan Ki, maka kita bisa menggunakan yang disebut sebagai prinsip superposisi. Jadi karena setiap muatan titik ini akan memberikan gaya terhadap muatan Ki, maka gaya total yang dirasakan atau yang dialami oleh muatan uji adalah F1, F2, F3 hingga Fn. Seberapa banyak jumlah muatan yang ada di sebelah kiri ini, khusus untuk muatan titik. Baik, nah ini kita sebut sebagai prinsip superposisi. Namun mungkin teman-teman akan merasa, oh itu kan memang seperti itu, karena jika ada 5 maka ya tinggal ditambah saja 5. Tapi teman-teman perlu hati-hati dengan prinsip superposisi, tidak sesederhana itu ya. Jadi prinsip superposisi ini berlaku jika persamaan yang kita gunakan itu adalah persamaan linear. Kita menganggap bahwa gaya di sini dipengaruhi oleh Ki ya, bukan Ki kuadrat. Karena jika Ki kuadrat kemudian kita jumlahkan maka hasilnya tentu tidak sesederhana dengan menjumlahkan F1, F2, F3. Karena kita bisa lihat bahwa jika dia sebanding dengan Ki kuadrat, maka Q1 ditambah Q2 kemudian kita jumlahkan dulu baru kita kuadratkan, itu tidak sama dengan Q1 kuadrat ditambah Q2 kuadrat. Oke, berarti prinsip superposisi di sini berlaku jika persamaannya itu linear. Oke. Nah, gaya pada Q tidak hanya bergantung pada jarak pisah R antar muatan, tapi juga bergantung pada kecepatan keduanya dan pada percepatan yang dialami oleh Ki ya. Jadi di sini ada beberapa muatan, misalnya ada partikel bermuatan. Nah, partikel ini tentunya kita telah pelajari pada materi-materi sebelumnya bahwa partikel itu tidak diam, dia akan terus bergerak, memiliki kecepatan atau bahkan memiliki percepatan. Nah, apa yang kita akan pelajari di sini adalah bentuk sederhana. Mungkin kita bisa katakan bahwa yang kita hitung dari F total yang ada di atas, yaitu F1, F2, F tambah F3 adalah gaya saat sebelum bergerak ya. Gaya saat sebelum bergerak. Nah, itu yang kita coba hitung. Jadi kita tidak melihat saat muatannya itu bergerak. Ini adalah kasus, kita sebut saja kasus khusus. Jadi kita kenal dengan istilah elektrostatika, yaitu kajian saat muatannya itu dalam kondisi kondisi diam. Meskipun faktanya tidak sepenuhnya diam. Ya, kalaupun tidak sepenuhnya diam, maka kita menganggap itu adalah informasi sebelum muatan itu bergerak. Ya, itu yang kita sebut sebagai elektrostatika. Baik. Nah, selanjutnya ini materi yang sudah pernah mungkin dipelajari waktu SMP, SMA. Ya, kita kenal dengan istilah hukum Coulomb seperti yang kita eh, ya kemukakan di awal bahwa untuk mengetahui berapa besar gaya yang dialami oleh muatan uji Ki akibat sumber muatan-muatan yang ada di sebelah kiri ini, kita gunakan superposisi. Nah, kita baru menyimpulkan bahwa oke, gayanya adalah penjumlahan dari gaya interaksi akibat
muatan-muatan yang ada di sini. Di sebelumnya, slide sebelumnya juga kita lihat bahwa gaya itu di sini dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama akibat muatan ujinya dan yang kedua akibat jaraknya. Jadi eh, ada dua faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya yang dirasakan oleh Ki. Dengan demikian kita bisa rumuskan ya di sini gaya itu adalah seperempat V epsilon 0 Ki ya, ini muatan yang ada di sini dikalikan dengan muatan ujinya ya, muatan yang mana daerah yang menjadi titik pusat perhatian kita karena kita ingin mencari tahu berapa gaya yang dialami oleh muatan Ki dibagi dengan jaraknya kuadrat. Ingat ini adalah gaya jadi satuan vektor, arahnya kita simbolkan di sini sebagai r top ya. Nah, ini adalah arah dari gaya elektrostatiknya. Inilah yang kita kenal sebagai hukum hukum kolom. Untuk epsilon 0 itu kita sebut sebagai permitivitas ruang hampa ya dalam satuan internasional itu besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat Newton meter kuadrat ya. R selisih vektor posisi Ki dan muatan uji Ki ya. Jadi karena ini adalah vektor, maka kita harus tahu dulu posisinya Ki itu. Kita misalnya kalau kita anggap posisinya Ki ini adalah titik koordinat 0, berarti kita nanti tinggal cari vektor posisi dari Ki, kemudian kita kurangkan dengan 0, nanti kita akan dapat besar dan arah dari vektor R. Itu yang akan menentukan besar dan arah gaya ya, gaya elektrostatiknya. Berikutnya untuk dua muatan sejenis akan tolak menolak dan untuk dua muatan yang beda jenis tarik menarik. Nah, ini maksudnya jika muatannya sama-sama negatif atau sama-sama positif maka gaya elektrostatiknya itu akan tolak menolak dan jika berbeda jenis positif negatif atau negatif dengan positif maka akan tarik menarik. Oke, di sini ada contoh 12 muatan yang sama besar Ki ditempatkan pada setiap sudut segi 12 beraturan. Misalnya di setiap angka pada jam. Ya, kita bayangkan ada jam dinding ya, ada angka 1 sampai angka 12. Nah, di setiap titik itu dipasang sebuah muatan Ki ya. Kita pasang sebuah muatan Ki. Kemudian di sini diminta hitung gayanya. Ya, gaya berada di pusat. Jawabannya 0. Ya, kenapa 0? Nah, kita bisa bayangkan jika ada jam dinding ya, di sini ada muatan Ki ya, dan seterusnya kita diminta mencari yang di tengah ya. Ini dari angka 1 sampai 12 berarti akan ada 12 muatan. Nah, di tengah akan saling meniadakan. Misalnya di antara muatan yang ada di jarum jam 12 dengan jarum 6 itu akan saling meniadakan ya karena arahnya berlawanan. Oke. Nah, demikian hanya dengan arah jam 3 ya. Di sini muatan yang ada di arah jam 3 dan jam 9 itu akan saling menyediakan juga. Demikian dan seterusnya sehingga gaya totalnya akan 0. Oke. Nah, ini kalaupun kita hitung satu-satu kita bisa hitung F1 key terhadap key 1 sampai key 12. Kemudian kita memperhatikan arahnya maka kita akan dapat nilai yang sama dengan 0 ya. Oke, sekarang medan listrik. Eh, Tadi kita sudah bahas tentang gaya listrik. Nah, sekarang medan listrik ya. Medan itu apa sih? Nah, medan itu adalah area di mana masih terdapat pengaruh dari sumber muatan itu. Ya. Misalnya di sini ada contoh, ada sebaran muatan ya di sini ya. Ya, ini ada muatan Q1, Q2, QI. Nah, di kita di sepanjang daerah sekitar muatan ini ya itu kita sebut sebagai medan listrik. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menentukan berapa besar medan listrik di suatu titik yang berjarak R, berjarak tertentu dari sumber muatan
uji ini, sorry, sumber muatannya, dari sumber muatan. Di titik ini kita tidak menggunakan lagi muatan uji ya, karena kita ingin tahu berapa besar medan listrik dan arahnya ya, dan arahnya dari sumber muatan. Em, oke, di sebelumnya kita bisa coba membuat formulasi dari yang sebelumnya ya, bahwa untuk di titik P ya, jika kita berandai-andai menggunakan muatan uji Q ya, kita pasang muatan uji Q di titik P sini ya, di titik P, maka kita bisa mengetahui bahwa gaya yang dialami dengan menggunakan prinsip superposisi tadi itu akan sama dengan F1, F2, dan seterusnya. Dengan menggunakan hukum kolom kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi Q per 4 Pi epsilon 0 dikali Q1 per R1 kuadrat. Ini akibat muatan 1. Nah, ini akibat muatan 2. Dan seterusnya. Dengan kata lain, ini kita bisa lihat ada pola. Jadi di fisika itu identik banget dengan pola. Jadi ada beberapa yang sering berulang, misalnya ini nih, yang ini ya. Ini kan akan terus berulang ya. Akan terus berulang, dan ini berbeda dengan hukum kolom yang tadi. Karena kalau di gaya elektrostatik kan ada Q dikali Q1 per R1 kuadrat, dan itu yang berulang. Sekarang yang berulang yang ini ya, Q1 per R1 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai medan listrik. Jadi medan listrik itu kita bisa rumuskan medan listrik itu adalah Q, sorry, seperempat Pi epsilon 0 Q per R1 kuadrat ya. Karena ini berarti medan listrik, kalau secara keseluruhan tadi adalah gaya akibat muatan satu. Nah, sekarang yang ini ya, Q sampai sini ya. Nah, ini kita sebut sebagai medan listrik akibat muatan satu ya. Muatan dua berarti Q 2 per R1, sorry, Q 2 4 per 4 pi epsilon 0 R2 kuadrat ya. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai medan listrik. Dari sini juga bisa kita lihat ya, bahwa sama dengan ini ya, yang sebelumnya, bahwa medan listrik itu merupakan fungsi dari jarak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jarak dari sumber muatan itu menentukan besarnya nilai medan listrik. Ya. Nah, kalau kita lihat persamaannya, itu berbanding terbalik ya. Jadi R-nya itu di bawah berbanding terbalik, tapi tidak linear ya, kuadrat. Nah, artinya bahwa semakin dekat dengan atau semakin pendek jaraknya, semakin kecil jaraknya dari sumber muatan, maka semakin besar. Berarti kalau kita lihat di sini ada muatan I, berarti medan listrik ada di titik sini dibanding dengan titik P, itu di titik sini akan lebih besar dibanding medan listrik yang ada di sini. Oke, kurang lebih itu maknanya ya. Nah, ini contoh kita coba untuk terapkan untuk menghitung besarnya medan listrik di kasus ini ya. Sini kasusnya ada dua muatan sebesar Q ya. Ini Q terpisah sejauh D ya. Nah, kalau kita ambil simetrinya ya. Ini adalah salah satu prinsip yang akan sering digunakan di elektrostatika ya. Adalah prinsip simetri. Jadi kita ambil simetrinya. Kebetulan soalnya diminta di titik P ya, di titik P, maka kita bisa ambil titik simetrinya. Nah, sekarang ini jaraknya D ya. Oke, dari sini berarti dari titik yang sebelah kiri ke titik pusat itu sama dengan, saya hapus dulu. Oke, oke. Sama dengan D per 2 ya. Jadi jarak antara eh, titik muatan kiri dan yang kanan itu jaraknya D per 2. Oke, baik. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita bisa gambar seperti ini ya. Kita bisa gambar bahwa medan listrik
yang ada di E1 itu, sorry, yang ada di titik P itu ada akibat muatan yang di sebelah kiri kita sebut sebagai E1 dan yang di sebelah kanan kita sebut sebagai E2. Dan jika seperti ini karena vektor kita bisa cari resultannya dengan menjumlahkan E1 dan E2 ya, arahnya ke kiri. Bagaimana dengan yang arah jika diproyeksi ke sini ya? Ya kita proyeksi ke arah horizontal, maka nilainya akan karena jaraknya sama ya, jaraknya sama, besarnya juga sama. Ingat, nah, ini besar Q-nya juga sama, maka medan S1 yang arah jika kita sebut sebagai arah sumbu X ya, oh ini arah sumbu Z ya. Nah, arah sumbu Z, maka untuk arah sumbu X, resultannya sama dengan nol. Jadi kita tidak akan menghitung itu. Kita akan menghitung berapa besar medan listriknya untuk arah sumbu Z ya. Nah, karena jaraknya ini ke sini Z. Oke. Nah, kita bisa menghitung EZ dengan secara ya dengan penyebelahan vektor. EZ itu sama dengan 2 kali seperempat Pi epsilon 0 Q per R kuadrat cos theta. Dari mana cos theta-nya ini ya? Cos theta-nya ini karena theta-nya ada di sini ya, di sebelah sini kita tarik, berarti cos theta itu sama dengan d ini ya. Cos theta berarti d z per R ya, z per R. Jadi R sendiri dengan menggunakan Pitagoras, kita akan memperoleh R sama dengan akar Z kuadrat ditambah D per 2 kuadrat. Ya, cos theta-nya Z per R. Sehingga persamaan yang ini, ya, persamaan yang ini kita bisa substitusikan nilai R dan nilai cos theta-nya. Ya, kita akan peroleh 2 kali seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat kali Z per R. Nah, ini jadi R pangkat 3 ya, kemudian QZ. Nah, di sini kita akan temukan bahwa Z itu sama dengan seperempat pi epsilon 0 dikali 2 Q kali Z dibagi ini ya, dibagi karena R-nya itu sama dengan Z kuadrat ditambah D per 2 kuadrat. Nah, mari kita coba cek ya. Kita coba cek saat Z jauh lebih besar dibanding D ya. Jadi kita sudah temukan hasilnya. Sekarang kita coba cek apakah hasil yang kita peroleh ini masuk akal atau tidak. Kita bisa bayangkan jika set ini jauh lebih besar, jauh ya, ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan jarak antara kedua muatan ini, maka apa yang bisa kita lihat? Ya, ketika ini kita buat sangat jauh, maka kita akan melihat Ki itu ada di sini. Jadi dia akan terlihat berdempetan atau terlihat seperti satu muatan titik yang nilainya sama dengan 2 Ki. Nah, coba kita lihat secara matematis apakah itu memenuhi persamaan ini ya, logika yang tadi bahwa ketika Z-nya jauh lebih besar, maka kedua benda ini akan terlihat menyatu dan jaraknya bisa diabaikan atau bisa dianggap sebagai satu muatan titik. Nah, kita bisa lihat di sini jika Z-nya jauh lebih besar dibanding D per 2, maka ini bisa kita abaikan karena ini jauh lebih besar. Jadi penjumlahannya itu ya akan sangat-sangat kecil pengaruhnya ya. Jadi set kuadrat ya, set kuadrat di sini ada 2, berarti set pangkat nah ya, set pangkat 3, terus di sini ada Z ya, pangkat 3-nya jadi 2 ya. Jadi persamaannya bisa menjadi seperempat pi epsilon 0 2 Ki per Z kuadrat Z. Benar ya. Karena kan itu sama dengan 2 Ki yang jaraknya terhadap titik yang kita cari itu sebesar Z. Meskipun yang Z-nya jauh lebih besar dibanding D. Oke, seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya perhitungan kita di sini itu sudah tepat karena secara
logika itu sudah memenuhi. Jadi cara menguji ya, cara menguji ada beberapa cara nanti kita bisa lihat di elektrostatika. Nah, salah satu caranya seperti yang kita lakukan tadi adalah mengkondisikan pada kasus-kasus tertentu yang mana itu secara logis bisa kita inferensi ya, bisa kita buat kesimpulan. Oh, kalau ini dibuat jauh lebih besar, maka kemungkinan hasilnya seperti ini dan seterusnya. Oke, nah sekarang ini materi selanjutnya yaitu distribusi muatan kontinu. Nah, jika tadi kita mempelajari muatan titik, nah sekarang kita sebut sebagai muatan kontinu ya. Muatan kontinu itu apa? Itu muatan kontinu artinya muatannya itu tidak lagi dalam bentuk titik ya, tetapi dia terdistribusi ya, terdistribusi dalam bentuk bisa dalam bentuk tidak beraturan ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Bisa juga dalam bentuk garis ya, bisa dalam bentuk permukaan atau dalam bentuk ruang ya, volume. Nah, di sini kita bisa mengubah persamaan yang sebelumnya ya, yang seperempat pi epsilon nol Q per R kuadrat menjadi bentuk integral. Kenapa kita integralkan? Nah, nanti kita lihat di contoh ya, supaya lebih lebih terlihat. Nanti kita lihat lebih detailnya di contoh. Nah, jadi kita ubah karena ini kan sebenarnya secara logika matematik di fisika matematik sudah dipelajari ya. Kita ingin mencari medan yang dihasilkan oleh garis ini dan garisnya itu kontinu, maka kita gunakan formula integral karena misalnya di titik P ya, maka bagian Q yang ada di sini akan berpengaruh terhadap P. Demikian dan seterusnya berjalan sampai ke ujung sini. Cara solusi matematisnya adalah dengan menggunakan integral. Demikian halnya dengan di sini elemen luasan ini. Nah, ada juga elemen luasan yang di sini. Ini kita potong-potong terus kita jumlah, maka itu kita namakan mengintegralkan. Ya, jadi kita potong-potong sekecil-kecilnya dan semuanya itu mau berpengaruh. Nanti kita lihat apa saja apa yang berubah di sini ya. Kalau ini kan yang berubah adalah dekinya ya. Nah, sepanjang garis, kalau ini sepanjang permukaan, kalau ini sepanjang volume ya. Oke, untuk elemen muatannya sendiri kita bisa bedakan menjadi tiga ya, untuk satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Nah, ini untuk satu garis ya, garis kita sebut sebagai lambda ya. Lambda ini adalah besar muatan per satuan panjang ya. Jadi besar muatan per satuan panjang. Panjang. Eh, Satuannya berarti em, kolom per meter ya. Nah, sementara ini adalah besarnya muatan per satuan luas ya sigma. Kalau ini rho itu besarnya muatan per satuan volume. Oke, kita tinggal substitusikan saja di mengganti ini ya. Tergantung kasus yang akan kita pecahkan. Apakah itu garis, apa permukaan, ataukah volume ya. Eh, oke. Nah, misalnya ini ya. Kalau dia dalam bentuk muatan garis, kita tinggal ganti dekinya dengan lambda DL. Dan seterusnya, demikian kalau untuk uh, muatan volume. Nah, ini ada contoh. Contohnya ada batang panjang ya. Ini batang panjang. Kita ingin cari berapa besar muatan di titik P jika jaraknya ini sebesar sebesar A ya. Oke. Nah, oke, saya akan berikan ininya. eh, Cara penyelesaiannya ini bisa digunakan untuk kasus-kasus lain untuk muatan yang terdistribusi kontinu. Pertama kita gambar dulu, kemudian kita tentukan sistem koordinatnya, tentukan di mana yang ingin kita cari ya. Ini titik P-nya kita tentukan dulu ya, di mana titik P-nya. Kemudian, tapi yang paling penting ini ya, tentukan sistem koordinatnya. Bagi muatan menjadi beberapa potongan kecil dengan muatan ya, yang kecil itu biasa kita sebut sebagai delta ya, delta. Jadi nanti ini kita pecah-pecah dulu, kemudian gambar vektornya akibat em, satu atau dua potongan muatan, bisa satu, bisa dua. Tuliskan persamaan medan listrik pada setiap komponen. Nah, nah, gimana maksudnya? Nah, dengan mengikuti cara yang sebelumnya tadi, ya, yang pertama sudah. Nah, sekarang kita potong-potong. Nah, ini kita bisa potong kecil-kecil ya. Di sini kita potong-potong. Maka kita bisa, misalnya kita ambil yang ini, elemen yang ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai elemen muatan ya, deki ya, deki.
Oke, ini kita sebut sebagai deki. Nah, ini dekinya. Maka inilah yang kemudian nanti kita akan gunakan untuk menghitung berapa besar medan listrik di titik P di atas ini. Oke. Nah, sekarang untuk sumbu X itu sama dengan nol. Kenapa? Kita bisa lihat ya, sama dengan contoh sebelumnya. Kalau ini kita proyeksi ke arah sumbu X, kalau yang tadi sumbu Z, ini saya ganti ya. Jadi bebas-bebas saja. Yang penting saling tegak lurus. Ini bisa sumbu X, sumbu Y. Kalau yang sebelumnya kan sumbu Z ya. Itu bukan masalah. Nah, ini ke kanan dan ke kiri itu saling menandakan sehingga untuk arah sumbu X, medan listriknya itu sama dengan nol. Sekarang kita hitung untuk sumbu Y. Sumbu Y itu tidak sama dengan nol karena jika kita proyeksi yang akibat yang ada di kiri sama yang akibat elemen muatan yang ada di kanan, itu maka nilainya akan saling ini ya, sama arahnya, artinya tidak nol, sama-sama ke atas. Kita proyeksikan ke arah sini. Ini kita proyeksi ke sini juga, ya arahnya ke atas ya. Jadi tidak sama dengan nol. Nah, sekarang gimana kita hitungnya? Oke, dengan menggunakan persamaan yang tadi yang di atas itu seperempat pi epsilon nol. Kalau tadi kan Q langsung ya, karena ini kita pakai delta Q ya, delta Q elemen muatannya dibagi R kuadrat sin theta. Ini maksudnya apa? Ini berapa banyak potongan yang kita buat. Semakin kecil potongan yang kita buat nanti semakin akurat. Nah, cuma problemnya adalah bagaimana cara kita menghitung potongannya ini ya. Karena kalau kita hitung potongannya maka R-nya juga kan akan berubah ya. Nah, bisa dikerja manual satu-satu bisa. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi yang integral itu. Tapi kita coba pelan-pelan. Kenapa sih integral? Nah, oke. R itu jadi R tadi dia kan berubah tergantung dari jarak X-nya ya. Ini kan sumbu X. Jadi tergantung jarak sumbu X-nya karena jarak A-nya sendiri kan konstan ya. Ini jarak ke sininya konstan. Jadi hanya dipengaruhi oleh X. Semakin ke sini ya, semakin kecil kan semakin semakin tegak ya, semakin tegak. Kalau semakin jauh ke sini semakin miring, artinya kan lebih panjang. Nah, sin theta itu sama dengan A per RI ya, A per RI. Sin, kalau nah di sini tetanya di sini, berarti sinnya itu adalah A per RI. Nah, sin theta juga ini beda-beda ya, karena RI itu berubah, berubah juga ya. Oke, nah ini kita coba masukkan ke sini. Oke, kita masukkan persamaan yang tadi ke atas sini, maka kita akan peroleh persamaan seperempat pi epsilon nol delta Q A per RI pangkat 3. Ini sintetanya dulu ya. Sintetanya masuk. Nah, nanti RI-nya kita ganti ya. Kita ganti dengan yang ini. Nah, jadinya seperempat pi epsilon nol A delta Q per XI kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Oke. Nah, ini masih masih ribet ini. Nah, kalau kita mau ekspansikan ya, ini kan XI berarti kita bisa ekspansikan dengan menggunakan operator sigma. Nah, kita gunakan operator sigma, sigma N I sama dengan satu ya. Kita mulai dari I-nya sama dengan satu berarti delta Q1, delta Q2 sampai delta Qn ya. Kita ini jumlahkan. Oke. Karena kita punya apa batangnya itu continue, maka kita bisa ganti sigmanya menjadi integral gitu ya. Kita bisa ganti menjadi bentuk integral. Nah, jika kita integralkan ya, kita integralkan, maka nanti ini teman-teman bisa coba integralkan dengan batas minus L per 2 sampai L per 2. Nanti coba dilihat ya, dilihat apakah hasilnya seperti ini. Dan ini bisa dicoba juga kayak tadi ya. Bisa dicoba juga bagaimana jika A-nya jauh lebih besar dibanding L untuk mengevaluasi ya. Kalau jauh lebih besar secara logika kan kalau jauh lebih besar maka ini akan seperti muatan titik ya. Seperti muatan titik yang besarnya
Ki ya, Ki yang tadi. Nah, apakah hasilnya sama ya? Apakah hasilnya sama dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya ya? Secara logika akan menunjukkan hasil yang sama atau tidak. Oke, ini bisa teman-teman lanjutkan proses integralnya. Ini cukup masih mudah lah. Oke, baik ini ada latihan nanti coba di saya kirim kemudian teman-teman kerjakan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.